Sahabat Allah. Dan Abraham disebut sahabat Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Persahabatan antara dua orang berarti saling percaya. Dalam persahabatan yang sempurna, masing-masing mengungkapkan dirinya kepada yang lain dengan cara yang tidak dia lakukan kepada dunia luar. Tidak akan ada persahabatan yang sempurna di mana ada ketidakpercayaan dan pengekangan. Di antara sahabat yang sempurna, ada pemahaman yang sempurna. Jadi Tuhan menyebut Abraham sahabatnya karena mereka saling memahami dengan sempurna. Pengorbanan Abraham di Bukit Moria sepenuhnya mengungkapkan karakter Abraham. Tuhan telah berkata sebelumnya, "Aku mengenalnya." Dan lagi sekarang dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan." Dari pihak Abraham, dia memahami Tuhan. Pengorbanan putra tunggalnya menunjukkan bahwa ia mengenal karakter kasih Allah yang demi manusia telah memberikan putra tunggalnya. Mereka bersatu dalam pengorbanan yang sama dan saling bersimpati. Tidak ada yang bisa menghargai perasaan Tuhan sebaik Abraham. Tidak ada orang lain yang dapat dipanggil untuk menjalani ujian yang sama yang dialami Abraham, karena keadaannya tidak akan pernah sama lagi. Namun setiap anak Abraham akan diuji, karena hanya mereka yang memiliki iman Abraham adalah anak-anak Abraham. Masing-masing dapat menjadi sahabat Allah, dan harus demikian jika ia adalah anak Abraham. Allah akan menyatakan dirinya kepada umatnya sebagaimana dia tidak mengatakannya kepada dunia. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa persahabatan didasarkan pada rasa saling percaya. Jika kita ingin Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, kita harus menjadikan Dia sebagai orang kepercayaan kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, mengungkapkan di hadapannya secara rahasia semua kelemahan dan kesulitan kita, maka Dia akan menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang setia dan akan menyatakan kepada kita kasih-Nya dan kuasa-Nya untuk melepaskan dari pencobaan. Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana Dia telah dicobai dengan cara yang sama, menderita kelemahan yang sama, dan akan menunjukkan kepada kita bagaimana mengatasinya. Dia akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang indah, karena rahasia Tuhan ada bersama mereka yang takut akan Dia, dan Dia akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya. Terlebih lagi, Tuhan akan menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang sejati dan setia. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan kita. Dia tidak akan pernah mengulangi kisah rasa malu kita yang kita bisikan di telinganya. Dia akan membuang dosa-dosa kita ke belakang punggungnya, menguburnya di kedalaman laut, sehingga ketika dicari tidak dapat ditemukan, dan Dia sendiri tidak akan mengingat dosa-dosa kita lagi. Ini lebih dari yang bisa atau dapat dilakukan oleh teman duniawi manapun. Anda membutuhkan orang kepercayaan. Jangan takut untuk percaya kepada Tuhan. Dia tidak hanya akan menyimpan rahasia Anda, tetapi mempercayakannya kepadanya adalah satu-satunya cara agar seluruh dunia tidak mengetahuinya. Berbahagialah orang yang memiliki Tuhan Abraham sebagai sahabatnya. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 7 oleh E.J. Wagoner.